Selamat Anda mulai menonton Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Anda tahu nggak bahwa ada 2 spesies binatang di dunia ini yang hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Malaysia karena memang mereka sama-sama menghuni Pulau Borneo. Jadi spesies itu ada di Borneo, yaitu orang utan Borneo. Satu lagi di Sumatera, orang utan Sumatera. Keduanya itu terancam. Yang di Sumatera kritis, yang di Borneo sudah terancam. Tapi saya bukan ahlinya, saya baru cuma tahu dari Wikipedia. Kita ada ahlinya, yaitu dosen UNAS, bidang biologi konservasi, Ibu Suci Utami Atmoko. Suci Utami, maaf. Saya udah hafalin dari tadi tapi lupa. Ingatnya Suci. Iya, Suci Ibu aja. Suci, Ibu Suci. Jadi bagaimana? Saya tergoda sekali melihat keterangan singkat mengenai orang hutan, bahwa mereka itu subspesies dari kera-kera lain dan bahwa mereka hidup di hutan. Yang paling terkesan pada saya, mereka tuh nggak begitu bisa jalan kaki ya. Jadi geraknya dari pohon ke pohon. Jadi kalau hutannya, pohonnya hilang, ya dia nggak bisa. Dia kan nggak bisa lompat dari pohon kelapa sawit ke pohon kelapa sawit. Enggak, tetap harus jadi di hutan tanah. jenis apa yang mereka perlukan? Sebetulnya hutan yang primary yang paling bagus ya, biar bagaimanapun ya. Primary ya. Primary forest atau hutan yang masih belum ada masalah ya sama sekali. Cuman karena sekarang kondisinya makin terdesak, mereka pun seperti di force untuk juga beradaptasi di hutan-hutan yang sudah mulai 1-2 pohonnya seperti HPH misalnya ya, logging gitu ya. Itu. Nah, mereka masih bertahan di HPH. Di HPH, tapi juga nih HPH yang sertifikasi, yang betul-betul serius mengikuti peraturan pemerintah sebetulnya. Ya. Tapi berapa persen sih yang kayak begitu ya? Nah, kita tuh juga sudah ada studi di Kalimantan sendiri. Jadi sebetulnya bisa, karena itu pun kalau kita di-manage dengan baik. Makanya kita juga bantu mereka gimana misalkan pada RKU yang kapan, nanti mulai muternya kapan, supaya ada waktu dan space buat mereka juga gitu. Nanti kan dia kembali lagi gitu ya, seperti itu. Karena mereka paling cocok di hutan primer, apa karena itu daerah tempat tinggalnya sekarang di Sumatera, di bagian utara, terus kalau di Kalimantan di... Hampir semua kecuali Kalimantan Selatan dan Brunei. Ya. Lebih banyak di mana, Bu? Paling banyak di tengah. Dari antara Borneo dan Sumatera itu lebih banyak? Oh, Kalimantan lah. Luasan Kalimantan kan lebih luas dari... Kalau Sumatera kan hanya di ujung pulau Sumatera aja. Hanya di Sumatera Utara dengan Aceh. Kalau yang di... ya? Enggak. Jadi yang di Sumatera itu sekitar 6.000-7.000. Kalau yang di Kalimantan sekitar 50-60.000. Saya pernah dengar ada kebakaran hutan terus ratusan ya yang musnah begitu. Apakah ancaman terbesarnya itu dari alam, kebakaran hutan, deforestasi atau apa? Atau dari orang yang mengambilnya untuk dijual, untuk dijadikan pet? Yang mana yang merupakan ancaman terbesar? Yang paling ancaman terbesar adalah deforestasi, pengalihan fungsi hutan ya dalam hal ini. Jadi kan kayak contohnya misalnya tambang atau sawit ya atau HTI itu kan betul-betul harus clear. Apalagi kalau tambang batu bara ya. Iya, land clearing. Oh, batu bara bukan main. Iya. Habis semua ya, bukan cuma orang hutan, orang desanya juga. Dan efeknya juga sama, yang perkebunan itu kan ke sungai ya orang juga sebetulnya di sekitar situ, nggak hanya orang hutan aja. Jadi kita kadang-kadang kalau di lapangan face to face-nya masalah tuh tidak hanya orang hutannya, tapi masyarakat yang di sekitarnya juga gitu. Nah itu yang paling mengancam, karena kan prosesnya cepat, langsung luas ya, dan keanekaragaman hayati itu tuh di situ habisnya nggak cuma orang hutan aja, sampai yang paling kecil pun habis. Kita kebetulan bicarakan orang hutan, tapi apalagi ini persediaan karbonnya itu kan jadi hilang. Tidak hanya itu ya, air juga jadi buruk dan lain-lain.
apakah kemudian apa namanya rencana pemerintah di bidang pengalihan hutan tuh sudah memperhitungkan kelangkaan ini sekarang? Saya pikir sih masih kurang tahu gitu. ya. Tapi kalau kita melihat istilahnya di satu pihak komitmen dengan pengurangan emisi misalnya, di pihak lain juga ini ekonomi gitu ya. Yang kita hadapi sebetulnya di lapangan ini adalah selalu tumpang tindih lahan ya, misalnya keperuntukannya gitu loh. Ada APL, HP dan lain-lain ya. Itu tuh selalu nggak sinkron. Sementara tiba-tiba bisa aja mendapat kawasan untuk perkebunan misalnya atau untuk tambang gitu ya. Bu, kenapa itu orang hutan tuh hanya ada di Indonesia? Kalau hutan primer kan di Brazil juga ada, di Kongo juga ada, Equatorial Afrika. Mengapa? Itu karena yang lain punah atau memang mereka punya kekhususan di Indonesia? Jadi kalau kita balik lagi ke historinya jadi kan kalau kera besar lainnya semua adanya di Afrika. Kedengarannya menarik nih historinya. Jadi saya mau sediakan waktu cukup. Sekarang kita break dulu dengan Ibu Suci mengenai orang hutan.